Seringkali kan kita lihat ke langit buat cari hal-hal misterius. Tapi gimana kalau misteri paling gila itu sebenarnya ada di bawah kaki kita sendiri? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia planet kita yang wow, luar biasa. Mulai dari benua yang hilang di telan bumi, sampai samudra raksasa yang ngumpet di perut planet ini. Oke, jadi ini dia perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat gimana mitos-mitos kuno itu ternyata ada benernya. Terus, kita bakal jadi saksi gimana benua Afrika lagi proses membelah diri. Sekarang juga, kita juga bakal nemuin samudra tersembunyi yang ukurannya masif, ngintip sedikit ke masa depan bumi, dan yang pasti, setelah ini semua, cara kalian ngelihat dunia kita bakal berubah total. Pasti udah pada denger kan soal Atlantis? Nah, di bagian pertama ini, kita lupain dulu deh mitos itu. Soalnya, kita mau bahas sesuatu yang jauh lebih keren karena ini nyata. Kisah tentang sebuah benua yang benar-benar hilang dari muka bumi. Pertanyaannya kedengeran kayak di film fiksi ilmiah ya nggak? Maksudnya, kalau kunci atau kaos kaki hilang sih wajar. Tapi ini benua, daratan segede gaban. Jawabannya ternyata bisa. Dan itu beneran pernah terjadi. Jadi gini, di satu sisi kita punya Atlantis, yang ya cuma sebatas legenda. Tapi di sisi lain kita punya sesuatu yang nyata, namanya Adria Raya. Ini bukan dongeng, ini beneran benua yang pernah ada. Para ilmuwan berhasil melacak jejaknya lewat bebatuan dan data magnetik. Jadi ini bukti kalau konsep dunia yang hilang itu bukan cuma khayalan. Nah, kenalan dulu nih sama tokoh utama kita, Adria Raya. Coba bayangin ya, sebuah daratan raksasa ukurannya kira-kira sebesar Greenland. Jutaan tahun lalu, daratan ini pecah dari superbenua purba Gondwana. Dari situ, dia memulai perjalanan panjang ke arah utara yang ujung-ujungnya bakal menyebabkan tabrakan dahsyat yang mengubah wajah Eropa selamanya. Terus, hilangnya kemana? Jawabannya, dia ditelan masuk ke dalam mantel bumi. Analogi dari para ilmuwan tuh keren banget. Bayangin kamu maksa masukin lengan ke lengan baju yang kekecilan. Lengan kamu itu Adria Raya yang dipaksa nyelip ke bawah. Nah, kain bajunya itu kerak bumi Eropa yang jadinya melipat dan mengerut parah. Terus hasil dari kerutan raksasa ini apa dong? Buktinya ada sampai sekarang dan bisa kita lihat langsung. Kalau kalian pernah liburan ke pegunungan Alpen atau Apennini di Italia, sadar nggak sadar kalian itu lagi berdiri di atas sisa-sisa benua yang hilang. Yap, bebatuan di sana itu adalah lapisan paling atas dari Adria Raya yang terkikis dan keangkat pas tabrakan dahsyat itu. Sementara sisa benuanya sendiri sekarang udah terbaring tenang ribuan kilometer di bawah sana. Tabrakan Adria Raya itu bukan kebetulan loh, ada kekuatan raksasa di baliknya. Kekuatan yang sama yang terus-menerus membentuk ulang planet kita sampai sekarang. Nah, sekarang yuk kita bedah mesin penggerak di balik semua perubahan dramatis ini. Kuncinya ada di sini, lempeng tektonik. Jadi, kerak bumi kita itu jangan dibayangin kayak kerak yang utuh dan solid. Anggap aja kayak kulit telur yang retak-retak, atau biar lebih enak kayak kulit pai. Nah, potongan-potongan retakan ini yang disebut lempeng, dan mereka ini terus bergerak, geser-geser, sambil tuh bawa benua dan dasar laut di atasnya. Dan seberapa cepat gerakannya? Cuma sekitar 3 cm per tahun. Ya, kira-kira sama kayak kecepatan kuku kita tumbuh. Kedengarannya pelan banget kan? Tapi jangan salah, dalam skala waktu jutaan tahun, kecepatan segini itu cukup buat mindahin benua keliling dunia, menciptakan samudra baru, dan bahkan membangun pegunungan raksasa. Perubahan besar itu emang pelan, tapi pasti. Kalau mau lihat bukti lempeng tektonik yang lagi aktif-aktifnya, ya sekarang kita bisa lihat langsung di Afrika. Di sana, sebuah benua lagi dalam proses membelah diri. Dan dari situ, samudra baru sedang bersiap-siap untuk lahir. Prosesnya memang butuh jutaan tahun, tapi kita bisa pecah jadi beberapa langkah. Pertama, lempeng Nubia dan Somalia di Afrika itu saling menjauh. Akibatnya, muncul retakan raksasa di daratan. Nah, celah ini diisi sama magma panas dari mantel bumi. Magma ini mendingin, dan jadilah dasar samudra yang baru. Nantinya, air dari Laut Merah bakal masuk dan mengisi retakan ini. Dan, boom, lahirlah samudra baru di planet kita. Oke, tadi kita udah bahas soal daratan yang hilang di permukaan. Sekarang kita coba lihat lebih dalam lagi. Kita bakal cari dunia-dunia lain yang tersembunyi, bukan cuma di bawah laut, tapi juga jauh di dalam perut bumi. Kenalan sama Zelandia, ini sering disebut sebagai benua ke-8 bumi. Kenapa? Karena 94% wilayahnya itu tenggelam di bawah air.
Yang kelihatan di permukaan cuma puncak-puncaknya aja yang kita kenal sekarang sebagai Selandia Baru. Ini nunjukin kalau benua itu nggak sesimpel daratan yang bisa kita injak. Oke, Zealandia itu benua yang ada di bawah samudra. Tapi, gimana kalau ada samudra yang ada di dalam bumi itu sendiri? Bukan di permukaan, tapi ratusan kilometer di bawah kaki kita. Nah, pertanyaan ini bakal ngebawa kita ke salah satu penemuan geologi paling mengejutkan. Dan inilah dia jawabannya. Jauh di dalam mantel bumi ada yang namanya zona transisi. Disitulah para ilmuwan nemuin bukti adanya cadangan air yang masif. Seberapa masif? Diperkirakan jumlah airnya itu bisa sampai 3 kali lipat dari total semua air samudra yang ada di permukaan bumi. 3 kali lipat, bayangin. Tapi, tunggu dulu. Ini penting nih. Jangan bayangin ini kayak danau atau laut di bawah tanah yang bisa kita selami ya. Bukan. Airnya itu terperangkap di dalam struktur molekul mineralnya. Jadi lebih mirip air yang diserap sama spons. Intinya, ini adalah samudra yang terkunci di dalam bebatuan ratusan kilometer di bawah kita. Dan cerita ini masih jauh dari selesai. Kekuatan yang sama yang menenggelamkan Adria Raya dan yang sekarang lagi membelah Afrika itu masih terus bekerja tanpa henti. Jadi, gimana kalau sekarang kita coba lompat ke masa depan? Kita percepat waktu jutaan tahun ke depan buat ngintip bakal kayak gimana sih rupa planet kita nanti? Jadi, pembentukan dan perpecahan benua raksasa atau superbenua itu ternyata siklus. Dulu, sekitar 300 juta tahun lalu, semua daratan di bumi nyatu jadi satu, namanya Pangea. Nah, kita ini hidup di zaman setelah Pangea pecah. Tapi, prediksinya sekitar 250 juta tahun dari sekarang, semua daratan itu bakal ngumpul lagi jadi satu, jadi superbenua baru. Para ilmuwan punya beberapa skenario nih soal masa depan bumi. Ada yang namanya Novo Pangea, di mana benua Amerika nabrak Antartika terus gabung sama Afrika Eurasia. Ada juga Pangea Ultima, di mana Samudra Atlantik bakal nutup lagi. Ada juga skenario Aurica atau Amasya, di mana semua benua pada geser ke utara, ngumpul di sekitar kutub utara. Yang manapun yang terjadi, gambaran dunia kita di masa depan bakal beda banget dari sekarang. Jadi, dari benua yang tenggelam jutaan tahun lalu sampai prediksi samudra yang bakal lahir di masa depan, semua cerita ini ngerucut ke satu kesimpulan besar. Satu hal yang jadi misteri terbesar dari planet kita. Dan ini dia poin utamanya. Planet kita ini bukan cuma bola batu yang diam aja. Bukan panggung statis tempat kita hidup. Justru planet ini sendirilah karakter utamanya. Dia hidup, dia bernafas, dan dia terus-menerus berubah menjadi sesuatu yang baru. Coba pikirin lagi deh, proses yang menenggelamkan Adria Raya jutaan tahun lalu, dan yang lagi bikin samudra baru di Afrika, itu semua masih terjadi saat ini juga, di bawah kaki kita. Ini bikin kita mikir kan, misteri apa lagi ya yang lagi diciptakan bumi sekarang? Benua apa yang lagi terbentuk diam-diam? Samudra tersembunyi mana lagi yang belum kita temukan? Cerita planet kita ini masih panjang, dan kayaknya bagian paling serunya justru masih tersembunyi.